Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Mansyani. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yogi Pradika, SHI MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Lanjut, saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1 dengan judul Pengertian Hakikat dan Manfaat Filsafat. Selanjutnya ada pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau upaya mencari kebenaran dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Di sini terdapat berbagai definisi dari para ahli tentang filsafat, diantaranya yang pertama dari Plato. Menurut Plato, filsafat adalah upaya manusia untuk memahami realitas yang lebih tinggi dan universal. Dan yang kedua ada dari Aristoteles, yaitu filsafat sebagai ilmu yang mencari prinsip-prinsip dasar sesuatu. Yang ketiga ada dari Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu yang berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang manusia, Tuhan, dan alam semesta. Yang keempat ada René Descartes, yaitu filsafat adalah refleksi rasional yang berusaha mencapai kebenaran dan absolut. Dan yang terakhir ada Karl Jaspers, filsafat sebagai upaya manusia memahami keberadaannya sendiri dan hubungan dengan dunia. Lanjut ke hakikat filsafat. Hakikat filsafat berkaitan dengan sifat dasar dan tujuan utama filsafat. Dalam memahami realitas, filsafat tidak hanya menelaah sesuatu yang tampak di permukaan, tetapi juga mencoba menggali esensi terdalam dari suatu konsep atau fenomena. Selanjutnya ada filsafat bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dari segala sesuatu, termasuk eksistensi, moralitas, dan pengetahuan. Yang kedua ada kritis, filsafat mengajarkan manusia untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap benar atau umum. Yang ketiga itu ada rasional, filsafat menggunakan akal budi sebagai alat utama dalam pencarian kebenaran. Yang keempat itu ada universal, filsafat membahas masalah secara menyeluruh, tidak terbatas pada satu aspek saja. Yang kelima ada spekulatif, filsafat seringkali melibatkan pemikiran hipotetis dan abstrak untuk memahami sesuatu yang belum pasti. Lanjut selain itu terdapat cabang-cabang utama filsafat, yaitu yang pertama ada metafisika, membahas hakikat keberadaan dan realitas. Yang kedua itu ada epistemologi, membahas hakikat pengetahuan dan bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Yang ketiga itu ada etika, membahas nilai-nilai moral dan bagaimana manusia harus bertindak. Yang keempat itu ada logika, membahas prinsip-prinsip berpikir yang benar. Dan yang terakhir itu ada estetika, membahas tentang keindahan dan seni. Manfaat filsafat itu, filsafat memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial, yaitu yang pertama ada mengembangkan pemikiran kritis, yang kedua itu memperluas wawasan dan perspektif, yang ketiga itu ada meningkatkan pemahaman moral dan etika, yang keempat itu ada menumbuhkan kebijaksanaan, yang kelima itu memberikan landasan ilmu pengetahuan, yang keenam itu mendorong pencarian kebenaran, dan yang terakhir ada membantu menghadapi kehidupan yang kompleks. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.